Faslu fi fadilati talabil ilmin nafi'i. Ya. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Itu berarti ada ilmu yang tidak memberi manfaat. Seperti yang dijelaskan tadi. Adapun kelebihannya, nya siapa? Kembali domirnya, nya orang yang berilmu yang bermanfaat tadi. Nah, adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat, ya, orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat, maka kata Nabi Muhammad atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridoan bima yasna'u. Yasna. Boleh. Ya. Artinya bahwasanya malaikat merendahkan akan segala sayapnya kepada siapa? Bagi orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena sangat sukanya dengan perbuatannya orang yang sedang belajar manfaat. Jadi ya mudah-mudahan ya dapat ilmu, dapat manfaat ya, dapat kesejukan hati. Dan dalam sabda yang lain, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'an, coba baca gua aja. La'an yaudu fata'allama baban minal ilmi khair min ayyusalliya alfa rak'atin. Apa artinya? Apakah kamu bahwa yang berpagi-pagi mereka itu, ya, maka belajar ia akan satu bab saja daripada ilmu, niscaya terlebih baik daripada bahwa ia salat sunat 1000 rakaat. Nah, itu dia. Itu bahasa Melayu asli itu ya, yang itu ya. Jadi dia dari Makosi, tahu tak kamu? Sama seperti itu artinya. Ya. Bahwa orang yang dari pagi-pagi nih belajar kita satu bab kan? Faslu fi fadilati talabil ilmi nafi. Satu bab aja kita belajar. Pagi-pagi seperti ini itu lebih bagus, lebih fadilatnya daripada salat sunat kita 1000 rakaat. Capek enggak 1000 rakaat? Capek. Di situ ada kalimat anasir. Anasir bahasa Arab. Apa dia anasir di situ? Salat, ilmu, bab, betul? Baban, satu bab. Ilmu, fata'allam al-ilmu minal ilmi, salat. Nah, itu bahasa Arab. Anasir yang ditulis dalam aksara Melayu. Lah dapat tuh alhamdulillah. Dan coba Bu RT lagi. Bu RT lah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ala bihi birizkihi. Tak pakai lahu situ tak? Pakai lahu. Talibul ilmi takaffala Allah ta'ala bihi birizkihi. Nah, itu ya. Rizki. Artinya orang yang menuntut ilmu itu maka mengakui Allah Ta'ala baginya dengan rezekinya. Berarti orang yang sedang belajar untuk ilmu
Allah yang jamin rezekinya. Itu maksudnya. Maka dalam redaksi Al-Quran, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu kan siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Jadi orang-orang dulu buat, ada kalimat di Kampar itu dulu, orang-orang tua dulu ngajar. Seperti ini. Dia biasa aja, tapi dia masuk dalam makosid ini. Mincik cibodak 10 nak diambil 2 tinggal 8. Siapa yang mau melaksanakan perintah dengan sungguh, Allah yang jamin makan. Apa maksudnya? Mincik cibodak 10 diambil 2 tinggal 8. Siapa yang mau melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, Allah yang jamin makan, katanya. Iya, itu dia. Itu dia. Makanya bukti, coba. Kalau di Kota Pekanbaru, setiap kuliah subuh, sekarang, tadi kuliah subuh Bapak, besok pagi kuliah subuh. Itu siap kuliah subuh, itu tidak langsung bisa pulang kita, betul tidak? Makan dulu, disiapkan snack. Kadang nasi goreng, kadang lontong, betul? Dan itu orang berlomba. Ini yang disebut intan surullah yansur. Wajibit. Siapa mau melaksanakan perintah Allah, Allah yang jamin makannya. Jadi jangan takut. Maka dulu di Kampar itu, kalau orang mau terima menantu, dia tak bertanya kerja. Umpamanya Pak Haji. Pak Haji nama siapa? Uzri. Rozi. Itu suka dengan Bu Camat. Ibaratnya kan, kata orang tua Bu Camat, kapan deh kau solat? Udah, solat kau depanku. Solat subuh praktik 2 rakaat. Solat. Udah, aku udah betul nih. Dah, besok suruhlah orang tua kau datang ke rumahku. Kau lamarlah anakku. Anakku hanya bisa jadi imam karena kau udah pandai jadi imam. Kau pantas jadi imam. Tak ditanya, Miko di mana? Tanya. Mana kau kerja? Berapa gaji? Tak tanya. Betul tak? Maka lahirlah karena dia bisa memimpin, lahirlah anak-anak insan kamil, sukses. Kajang kerjanya cuma membalikkan bumi kerjanya. Apa maksudnya? Jadi petani. Lahir anak profesor, betul? Tapi kalau tidak ilmu manfaat, mana kau kerja? Situ berapa gaji kau? 1.200 Pak. Pak aja roh. Boleh kena epot cukup sudah. Jawab anak kena dia makan. Betul? Makanya karena kerja ditanya, akhirnya apa? Anak ni jadi mencuri, dak ilmu manfaat jadi. Paham? Itu dampaknya. Kalau dak ilmu manfaat, lah munabati suti makanan naik alabi. Setiap dimakan jadi darah, darah jadi daging, daging pembalut tulang. Betul? Tempat yang pantas neraka. Apa neraka? Ketenangan jiwa tak dapat. Kegelisahan jiwa, itulah neraka. Maka rumah tangga bagikan neraka, berkelahi terus. Betul? Makanya sekepaan itu penting. Ini udah satu kelas. Ini dia punya ilmu, cocok. Lanjut. Ngerti kita. Itu dampaknya kepada regenerasi, ya. Jadi Allah yang jamin rezekinya. Allah jamin, ya. Tuh. Dan di dalam kitab Tanwir dijelaskan, ya. Dan Tadbir, ya. Apa katanya situ? I'lam annal ilma haitsu taqarrara fi kitabi azizi au fi sunnati innama murad bihi ilmu nafi allazi tuqarinuhu al-khasyatu wa takfinuhu mahafah. Ketahui olehmu bahwasanya ilmu yang berulang-ulang sebutannya di dalam Quran yang maha mulia atau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, apa di situ? Ditenangkan batinnya, ilmu yang diulang-ulang dalam Al-Quran, diulang-ulang dalam hadis, itu kita tuntut seperti ini.
menenangkan batin, dan itu memberi manfaat. Apa manfaatnya? Akan disertai kepada diri kita perasaan takut kepada Allah, dan itu dengan persertaan yang takut kepada Allah itu meliputi kehebatan kita kepada Allah. Jadi kalau la takut kita kepada Allah, itulah puncak daripada kebenaran ilmu. Maka kalau la nampak Allah, maka orang jadi orang baik. Contoh, ini contoh takut kepada Allah. Pernah dulu kita sampaikan, Pak, kita pelajari dulu waktu pelajaran agama. Ahmad Said dulu kenal siapa nama nabi yang dikenal nama aslinya Ahmad Said. Dia berjalan lalu ketemu seekor anjing yang sedang duduk. Kan pernah disampaikan itu? Belum. Saya? Belum. Ketemu anjing sedang duduk, terbayang anjing duduk. Lalu apa kata Ahmad Said? Ini contoh. Anjing, engkau seperti pakai kacamata. Kan anjing kalau duduk tangannya lurus, kakinya bersila, telinganya dua di atas. Betul? Maka bagi yang punya kacamata, capek kerja, jangan taruh di atas kepala. Tengok dari jauh. Itu dia. Hati-hati. Ini bangga pula cewek-cewek ini mahasiswa meletak kacamata di hati. Katanya, ya Allah, tengok dari jauh orang berilmu. Hati-hati ya. Lalu apa? Kenapa Ahmad Said ngomong waktu itu seperti berkacamata? Berarti tidak nampak Allah di situ. Dia menghina. Tidak takut, betul? Tapi kalau nampak Allah, nah begitu anjing ngomong, hai Ahmad Said Nabiullah, engkau sadar enggak? Aku ini ciptaan Allah. Sadar Ahmad Said. Berarti menghina anjing, menghina Allah. Itulah puncak haud. Akan diikuti menyertai diri kita. Takut kepada Allah. Maka puncaknya kita akan jadi akhlak mulia. Tapi kalau tidak nampak Allah, enak bicara. Tidak enak nasi. Nasi berasal dari beras, beras dari padi, padi berasal dari Allah. Menghina Allah lewat beras, lewat nasi, kafir kita. Maka tidak akan bisa kita berlaku benar di dunia. Itu kunci mula. Kau nak manggil kawan, kalian, berarti tidak nampak Allah, tidak takut, betul? Pandangannya dalam sepet ini nafi itu sudul wahda bil kasrah, sudul kasrah bil wahda. Pandangannya satu, banyak adalah satu. Ini besok nikah si Pak Haji Gilang dengan Bu Lurah dapat anak 3. Berarti Gilang ni jumlahnya 5. 5 adalah 1 adalah 5. Betul? Mana yang 1 Esa, mana yang 5 berbilang? Gilang, maknya anak pertama, 2 ketiga. Hinalah anak paling kecil ni. Cenduk lonceng anak Gilang. Sakit hati enggak? Menghina anak sama menghina dia, betul? Menghina kerbau jelek, menghina Allah. Itulah puncak haud. Kesempurnaan ilmu yang bermanfaat. Maka akhlakmu tidak ada orang lagi. Maka tidak lahir Rasulullah kecuali diutus untuk menyempurnakan akhlak perangai. Dan perangai itu tidak akan wujud kalau tidak kenal Allah. Itu dia ilmu yang bisa. Berarti ilmu yang sifatnya membodohi manusia itu haram dituntut. Apa contohnya? Yang benar di penjara, betul? Yang salah tertawa. Itu ilmu membodoh-bodohi manusia. Hukumnya haram dituntut. Karena tidak bermanfaat. Lihat apa yang tanya? Tabayang kira-kira. Itu yang banyak. Makanya negara kita ini susah dibuat. Betul tak? Kacau itu dia. Mudah-mudahan banyak kebenaran besok lagi akan datang. Ya. Itu dia. Jadi kata Sokrates, kalau ilmu yang tidak benar, lalu dia jadi pemimpin besok, pemegang tampuk kekuasaan, penegak hukum dia, maka hukum itu kata Sokrates dijelaskan dalam An-Nihal yang telah diterjemah oleh Satrani.
hukum akan persis seperti laksana sarang laba-laba. Tahu sarang laba-laba? Kalau di Kampar namanya sang lawa. Apa dia sarang laba-laba tuh? Yang kecil akan terjaring oleh dia. Alhamdulillah kampus kita tak ada ya, bersih. Ada sih. Itu dia. Yang kecil terjaring oleh dia, betul? Tapi kalau besar padat lempar, bolong dia. Itu pertanda ilmu nafi'nya. Maka mencuri sandal bisa masuk penjara, betul tak? Bisa. Curi ayam masuk penjara. Curi ratusan triliun, bobol hukum negara dibuatnya, betul tak? Tanda tanya itu. Kan kacau itu ya. Nah, awak tu lah besok jadi jadi gubernur lagi. Amin. Ya Bu Lurah ya. Ni Pak Wali esok Ke ya Bu Zainur. Ini apa? Banyak kan. Kata Syekh Ibnu Ibad di dalam Syarah Hikam. Apa katanya? Wa'lam annahu qad warada fil kitabi was sunnati min fadlil ilmi wal ulama'i ma la yuhsa kashiruhu wa la yurja husul zalik illa liman sahha minhu nabiyya wa sahha wa sihhatuha bidzalik ayyakuna gharaduhu fihi talabul mardatillah wa isti'maluhu fima yanfa'u indahu wa iradatul huruj an zulmatil jahli ila nuril ilmi fahazihin niyah as-sahihatu lati tuhmadu ala akibatiha ajila wajujtana samaratuha bi ta'atillahi ajala. Ketahui olehmu bahwasanya telah datang di dalam Al-Quran, berarti telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW apa kelebihan ilmu dan ulama yang tiada terhingga banyaknya dan tiada harap akan hasil. Jadi tanda ulama tu dia tidak minta gaji dah. Kau spirit sekali tidak diagi orang amplop tidak datang ni ya, tak bisa. Tanda ulama ngajar terlambat keluar honor ribut dia. Tu bedanya ya orang yang telah alim, yang telah banyak ilmu. Ya demikian tu. Melainkan bagi orang yang sah daripadanya niatnya. Bermula sah niatnya pada demikian itu adalah kehendaknya di dalam menuntut ilmu itu yaitu menuntut akan yang digemari Allah Ta'ala, yaitu mengerjakan ta'at. Jadi belajar bukan untuk mencari pangkat, tapi karena itu perintah Allah. Untuk taat kepada Allah dia belajar. Itu dia. Jadi kalau kuliah untuk taat kepada Allah kerana menuntut ilmu itu wajib, insya-Allah Allah akan tuntun kita. Illa ma'allam tanah, yang tidak kita tahu ditunjukkan oleh Allah. Tapi kalau niatnya belajar untuk hanya sarjana dapatnya. Apalagi belajar nak dapat laki lah dapat besoknya. Tapi kalau niatnya belajar dapat ilmu kerana Allah, dapat kerja, dapat jodoh, dapat, betul? Anak pun dapat. Iya Pak Haji Gilang kerja dapat. Sekarang kan dah kerja kan? Tapi kalau kena Allah, bukan kena yang lain-lain, belum tamat dipromokan. Apa maksudnya kan? Bapak lebih saya jadi kabit ni. Janganlah saya lupa. Yang lainnya dulu. Kau cocok. Kau kan sebentar lagi tamat. Apa masalah ni? Anak gadis pula tamat pula. Dapat 2. Beli 1 dapat 2. Itulah kalau taat kena Allah untuk ilmu, bukan kena yang lain. Ya, kena mengerjakan taat dan menjauhkan daripada maksiat.
Daripada game-game online, judi online aja belajar itu. Kuasi cek. Ya. Dan lagi amalkan ilmunya pada yang memberi manfaat padanya, dan lagi isarah, keluarlah dia daripada kelam yang jahil kepada yang terang ilmu. Jadi keluarlah dia dari kebodohan kepada cahaya. Artinya keluarlah dia dari kesulitan hidup kepada kebahagiaan jiwa. Ya. Ini yang disebut yang dipuji olehnya. Siapa yang puji? Allah muji. Kalau Allah lah puji, semua manusia di bumi akan memuji kita. Pujian di depan Allah, kita dapat anugerah, dapat kemuliaan di mana-mana. Dan pujian kepada makhluk, kita ditempatkan oleh manusia, bukan kita yang minta jabatan. Itulah kelebihan orang yang berilmu. Coba tengok, kalau kita tidak menuntut ilmu, jam-jam sekarang duduknya di mana kita? Di kafe. Di kafe itu pertama apa? Piti abi. Waktu abilah kadang. Amang gojing lah situ leh. Itu enggak? Lewat orang cantik, lah cantik, cantik pi peka. Betul tak? Lewat yang kedua, hai rupa janda, kan kacau, beli satu dapat 3. baru bini lah pening belum. Tapi kalau duduk menuntut ilmu, ruangnya ber-AC, betul tak? Duduk, diri sapu, kasih parfum ya. Kadang mau walaupun ada kencing kucing kadang sikit-sikit ya. Dikasih. Betul aja. Kadang siapkan ya, minum lagi ya. Minum lagi siapkan kopi. Itulah kelebihan. Jadi banyak kelebihan orang yang berilmu. Kalau kita kebalik ke bawah, bab ke bawah, coba tengok bab ke bawah. Yang banyak tentang paslupi fadilatil ilmi nafi tadi ke bawah, bab berikutnya ke bawah sebelumnya. Iya. Itu kalimat nomor 1 di situ dibuat yarfa. Ya, bab yang tadi yang halaman 9. Halaman 9. Paslupi fadilatil ilmi nafi. Coba itu. Firman Allah Ta'ala, yarfa'illah allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Betul? Diangkat. Allah yang angkat. Terangkat, betul? Jadi kalau diangkat dengan terangkat beda. Terangkat dia. Tapi kalau diangkat enak. Diangkat menyenangkan, betul? Dia diangkat loh. Siapa yang diangkat Allah Ta'ala? Amanu minkum. Ya. Yang percaya, yang yakin dia kepada Allah, orang-orang beriman. Siapa? Yang punya ilmu. Beberapa derajat. Berapa derajat orang diangkat orang punya ilmu dan banyak? Coba tengok dalam hadis berikutnya. Lil ulama'i. Betul? Sabda kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatu fawqa darajatil mu'minina bisab'i mi'ati darajatin baina darajataini masiratun khamsi mi'ati amin. Bagi segala ulama, yang ulama tadi bukan syekh lagi. Ulama berarti dia ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, ahli tafsir, ahli hadis, ahli pembangunan, ahli arsitek. Itu namanya lil ulama. Apa dia? Bagi segala ulama itu ada beberapa pangkat di atas pangkat mukmin. Ya, dengan 700 pangkat, ya. Yang antara tiap-tiap pangkat 2 pangkat itu perjalanannya 500 tahun. Jadi ada 700 pangkat. Ulama tuh pangkat yang ke-700 loh. Dan setiap 2 pangkat ini jaraknya adalah 500 tahun.
Itu derajatnya. Terbayang enggak? Makanya kita belum ulama lagi. Duduk kita aja berbeda. Betul enggak? Coba tengok, terbayang enggak kira-kira waktu penyembelihan hewan korban? Terbayang? Tak ulama tu dah. Belum ulama lagi. Punya ilmu aja baru, cuma 4. Datang paling lambat, dia tidak pernah ngasah pisau, betul enggak? Ustaz tu. Betul? Allahu Akbar, Allah, disiapkan pisaunya. Yang kurang ilmu itu tukang asah pisau dia. Kurang ilmu dia itu tukang nangkok sapi dia. Kurang ilmu bah celepok je cilik sapi, betul tak? Berbaun sapi itu tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil selesai dia pergi lagi. Yang lumur darah pergi pulang lagi. Nanti makan yang paling enaknya lagi, betul tak? Kasih lamplok lagi. Yang tukang masak, belum tentu dapat ilmu. Kadang lobby itu akan begitulah. Maka yang punya ilmu, yang ilmu saja tidak ulama, jadi rektor ya, betul tak? Datang kadang bisa S9 rapat pula, dapat gaji lagi, uang rapat lagi, betul tak? Ini lagi pergi sana dapat lagi, pergi perjalanan dapat lagi. Kita yang kurang datang pagi pulang sore, gaji sikit, dibedakan derajat. Itu jaminan. Jadi kalau itulah ilmu manfaat ya. Ini kita dalam rangka ilmu yang bermanfaat. Kalau lain nampak tak sempat makan tadi ya.